Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-267. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-267 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana 6 saham ini merupakan request dari teman-teman semua, ditambah bonus ada 2 saham yang berada di dekat dengan PBL. Kita langsung saja, saham pertama yang akan kita review di part yang ke-267 hari ini adalah saham IPTV. Di mana saham IPTV ditutup minus 0,84% di harga 238. Di mana kalau kita perhatikan bahwa IPTV ini dekat sekali ya, selalu bermain di area pentingnya, yaitu di area PBL di 236. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, selama dia masih kuat dan dia masih bisa bertahan di level area ya di atas 236 ini ya, maka IPTV masih aman-aman saja. Ya, ini kalau diperhatikan dalam range waktu yang cukup panjang, ini dia cenderung sideways, namun ada momentum tiba-tiba dia mengalami kenaikan. Dan ini sekali lagi saya juga mendapatkan momentum itu walaupun harus menunggu kurang lebih semingguan. Ambil seminggu tidak naik ya, malah dibanting dulu. Ini di candle ini saya ingat persis sudah sempat naik ya, lupa dijual, ternyata turun, kita masih hold, dan akhirnya beneran dia naik di hari ini di candle yang ini full body. Setelah itu dia turun, naik sedikit dan dibanting kembali. Nah, bantingan ini teringat persis di harga beli saya ya. Harga beli saya tetap di 236 waktu itu, dan ternyata dia kembali lagi mendekati harga tersebut. Sehingga kalau misalkan teman-teman mau spekulatif buy, dalam hal ini mau mencobalah membeli, ya sudah 236 sampai dengan 238 silakan buy. Intinya adalah dia masih bisa kuat dan bertahan di atas 236, boleh pertimbangkan entry. Jebol di bawah 236 tentu kita tidak perlu masuk ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, "Kak, boleh nggak saya masuk IPTV?" Boleh, 236 sampai dengan 238. Cut loss siapkan di 230, 232, karena memang dia ini suka banting terus dia naikkan lagi. Ini jadi kita pasang cukup jauh di 230 karena itu adalah low, harga terendahnya. Kemudian kalau misalkan benar mampu dan bertahan, kita sudah beli, ya sudah, target kenaikan kita adalah menuju ke area PBH lagi atau area tertingginya di harga 274. Ini area tertingginya. Sebelum kita memulai untuk lanjut ke saham selanjutnya yang akan direview, sekali lagi teman-teman saya mau mereminder lagi, di sini Joran Investama secara resmi mengumumkan akan dilaksanakan kembali live webinar 2-in-1, di mana di webinar ini teman-teman akan mendapatkan 2 webinar sekaligus, di mana Bandarmologi 101 teman-teman bisa bersama Om Abdul Rozak dan saya. Itu kita akan membahas tentang bandarmologi, dan nanti di hari berikutnya itu akan belajar tentang valuasi saham, fundamental. Nanti teman-teman akan belajar bagaimana cara memvaluasi sebuah saham. Dan sebelum belajar valuasi sebuah saham, nanti teman-teman berhak menonton dulu rekaman webinar basic fundamental. Jadi itu keuntungan buat teman-teman yang mengikuti webinar kali ini. Jadi sebelum belajar valuasi, teman-teman harus tahu dulu basicnya seperti apa, sehingga nanti ada nyambung. Nah, itu nanti akan kita fasilitasi buat teman-teman di tanggal 25 Juni setelah diundang ke grup, maka nanti link akan kita bagikan untuk teman-teman bisa nonton kembali. Dan yang paling menarik teman-teman, setelah teman-teman mendapatkan 2 webinar tersebut ya, 2 hari webinar, ini yang paling menarik ya, ada spesial bonus dari The Golden Cross. Ini luar biasa. Terima kasih juga buat The Golden Cross yang sudah sponsor webinar kali ini. Jadi teman-teman yang daftar webinar kali ini ada dapat banyak sekali manfaat. 1, teman-teman bisa belajar, bisa menambah ilmu investasi layar ke atas tentang bandarmologi. 2, teman-teman bisa belajar investasi layar ke atas tentang valuasi saham. 3, teman-teman bisa dapatkan bonus belajar investasi basic fundamental, investasi layar ke atas juga. 4, teman-teman mendapatkan spesial bonus untuk bisa akses ke dalam grup premiumnya The Golden Cross. Kalau teman-teman tanya ya, bayar berapa The Golden Cross 1 bulan? 150.000. Kali ini The Golden Cross sponsor kita, teman-teman cuman membayar 123.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas itu. Plus bonus nanti teman-teman kalau alumni
bisa masuk ke dalam grup official Joran Investama. Jadi 1 bulan penuh. Di webinar sebelumnya itu teman-teman hanya mendapatkan undian. Jadi webinar kita yang batch 1 dan batch 2 itu cuman hanya dapat undian saja. Jadi undiannya itu cuma untuk 1 orang di 1 sesi ya. Jadi ada 3 orang yang berhak mendapatkan bonus tersebut. Tapi kali ini 100 orang yang daftar, ya 100 orang juga dapat gratis semuanya. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa sih The Golden Cross itu? Ya ini yang teman-teman bisa lihat chart-chart yang saya review ini. Itu adalah chart premium dari The Golden Cross. Kalau teman-teman buka yang free, tentu tidak ada PBL, tentu tidak ada PBH, tentu tidak ada seperti chart yang ditampilkan di YouTube saya. Tapi kalau misalkan teman-teman bergabung di premium, maka teman-teman dapat persis yang saya tampilkan di YouTube selama ini. Dan juga di The Golden Cross itu teman-teman dapatkan ada yang namanya PBL yang selalu saya sebut PBL, PBL, PBL. Itu teman-teman dapatkan. Artinya teman-teman sudah bisa menfilter saham-saham mana yang dekat dengan support terkuat, tidak perlu pusing lagi. Itu teman-teman bisa coba 1 bulan gratis hanya dengan mendaftar webinar ini. Jadi banyak 5 manfaat sekaligus teman-teman dapatkan one package hanya berapa? 123.000. Kalau sebagai orang awam, logikanya kita berpikir dengan mengeluarkan 123.000 teman-teman dapatkan keuntungan langsung ya. Spesial bonus saja senilai 150.000 loh. Itu belum teman-teman dapatkan yang namanya ilmu lagi, investasi bandramaologi, tentang valuasi saham, tentang basic fundamental, dan juga ke dalam grup official Joran Investama. Jadi manfaatkan momentum tersebut, karena nanti di Bandramaologi 101 juga itu Om Abdul membahas tentang tekniknya, kemudian dengan teorinya. Kalau saya membahas berdasarkan sudut pandang pengalaman saya. Jadi akan saya bongkar habis-habisan di Bandramaologi 101 yang saya tahu ya, yang selama ini saya pakai sebagai acuan. Jadi itu teman-teman bisa langsung segera mendaftar registrasi di sini bit.ly/joranbandar. Teman-teman bisa daftarkan karena registrasi sudah mulai dibuka dari kemarin tanggal 3 nanti sampai dengan 30 Juni. Pastikan teman-teman cepat segera mendaftar karena ini takutnya kuota untuk The Golden Cross itu dibatasi ya, dan sampai teman-teman tidak dapatkan bonus ya. Karena mungkin cuma 100 orang atau mungkin berapa orang yang mungkin akan diinformasikan kepada saya oleh ownernya. Jadi manfaatkan momentum tersebut, jangan sampai teman-teman kehabisan, segera booking seatnya sebelum teman-teman menyesal. Ini bagi saya mungkin sponsor yang luar biasa baik dan mungkin hanya akan terjadi di webinar kali ini. Jadi link sudah saya siapkan di deskripsi juga, silakan klik di sana atau langsung buka browsernya, ketik bit.ly/joranbandar, nanti akan Google Formnya teman-teman bisa isi dan nanti saya akan tunggu di webinar selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas saham Arto, di mana saham ini menjadi saham yang fenomena ya. Selalu saya bahas bahwa ini menjadi saham yang fenomenal. Karena apa? Karena dia dari harga 300 bisa sampai ke harga belasan ribu. Tertinggi dia tuh mungkin di 12.650 ya dalam 40 hari terakhir. Kenaikannya sangat fantastis, sampai sekali lagi ownernya bisa menjadi top 10 orang terkaya di Indonesia. Wajar. Karena kenaikannya tuh luar biasa ya, dari 300 ke 11.000. Bahkan mau ke 13.000 dalam 40 hari terakhir. Itu kenaikan yang fantastis. Kenaikan yang sangat-sangat fantastis. Sehingga kita akan kembali sebelum ke teknikal, kita akan kembali membahas tentang bagaimana sih Arto ke depannya. Kalau kita perhatikan bahwa aplikasinya Bang Jago itu mulai diluncurkan, kalau secara awam kita melihat atau saya melihat aplikasinya cukup bagus. Dia memahami keresahan atau memahami bagaimana perilaku dari konsumennya. Contoh saya pribadi, ketika saya menerima uang, entah dari gaji atau dari apapun, itu saya mulai membagi ke beberapa pos. Dan pos itu saya membagi di berbeda rekening. Jadi rekening misalnya BCA untuk apa, rekening Mandiri untuk apa, rekening OCBC untuk apa, nanti rekening BRI untuk apa, nanti di mana untuk apa. Tapi Arto dengan Bang Jago, dia membuat satu aplikasi di mana dalam itu kita bisa menyisihkan di berbagai tempat ya. Ini untuk kebutuhan apa, ini kebutuhan apa. Jadi langsung ada pos untuk dibagi-bagi. Saya tidak tahu aplikasi lain apakah ada atau tidak, tapi kalau pas saya lihat aplikasi Bang Jago, itu langsung menjawab keresahan saya. Jadi saya tidak perlu membuka banyak sekali aplikasi hanya untuk biar membagi pos. Tapi bisa kelihatan di dalam situ bahwa kita punya pos tersendiri. Dan ini mungkin menurut saya menjadi sedikit keunggulan dari Bang Jago. Tetapi apakah valuasinya bisa kita katakan wajar atau murah? Nah itu saya belum riset juga.
Dan kalau kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di IT ya, yang bergerak di digital, itu memang sangat susah sekali kita memvaluasi berdasarkan kinerja masa lalu. Karena tentu kalau kita sebagai venture capital, memang dia tidak akan pernah melihat bahwa perusahaan ini bertahan 1-2 tahun. Tapi dia melihat bahwa oke, dalam tahun kesekian investasi saya akan balik. Bagaimana investasi akan balik? Berarti dia bisa mengukur bahwa oke, pertumbuhannya ini bagus ya. Dia bisa eksponensial. Nah, ini yang mungkin membuat beberapa investor besar itu juga nimbrung ke Arto. Tapi kalau kita balik lagi ke teknikal, maka di sini jelas bahwa ini menjadi level yang sangat berisiko. Kenapa? Karena dia sekarang ada di level di mana dia membentuk seperti ini ya, ada kotakan di sini, dan dia masih bermain di area situ. Kalau ternyata dia tidak mampu bertahan dan dia jebol, maka ada peluang besar dia kembali ke area support pentingnya di sini, yaitu di area 10.000. Jadi ada 1.875 poin yang banci menjadi, kalau saya katakan itu adalah level resikonya. Ada level resiko yang cukup besar. Sedangkan kalau dia naik katakan ke area PBH itu di 12.550. Itu jaraknya tidak seberapa. Paling berapa itu? 675 mungkin. Kurang lebih segitu. Tapi kalau dia turun sampai ke level support itu bisa sampai 1.875. Artinya risk reward sudah tidak menarik menurut saya pribadi ya. Jadi saya tidak akan masuk. Kapan saya akan masuk? Iya, jawabannya adalah kalau dia dekat dengan 10.000 atau kalau dia bisa breakout di atas 12.550. Kalau ternyata dia masih main di tengah-tengah, iya, saya pribadi tidak akan masuk. Saya tidak mau mengambil resiko yang terlalu tinggi. Tetapi kalau teman-teman bertanya, ini saya bisa masuk nih, ngapain saya harus takut? Kira-kira ada nggak Kak support-support terdekat? Oh, boleh, ada di sini. Di sini ada trend line ya. Ini ada trend line 1, trend line 2, ada trend line 3, dan levelnya ada di mana? 11.300 ya. Ini adalah trend lainnya, kemudian juga ada di level 12.000, sehingga kalau misalkan dia tidak mampu breakout di 12.300 ya, maka mending tunggu dulu di dekat trend lainnya, yaitu di 11.300 sampai dengan 11.500. Itu bisa kita entry. Kalau jebol di bawah 11.300 ya mending kita cut loss, karena ada peluang besar dia kembali ke 10.000. Jadi teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman. Seenaknya gimana? Mau ambil sekarang tapi batasi cut loss jika jebol di 11.300, atau mau tunggu memastikan confirm antara dia breakout di 12.550 atau menunggu lagi di sekitaran area 10.000. Jadi ini semua kembali kepada preferensi risiko masing-masing. Selanjutnya kita punya saham BEX ya. Saham ini ditutup stagnan di harga 95, di mana saham BEX ini mulai banyak berita-berita positif atau sentimen-sentimen positif yang mulai keluar setelah dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Sentimen positif itu keluar karena dia dinobatkan ya, salah satu, kalau tidak salah saya baca beritanya, dari otoritas mengatakan dia menjadi salah satu bank yang sehat. Kemudian gubernurnya mengatakan bahwa Bank Banten akan bisa menjadi bank yang sangat luar biasa di masa yang akan datang, bisa menghasilkan profit lagi. Nah, sentimen-sentimen positif itu yang memang mengangkat saham ini. Dan kita tahu bahwa BEX ini sudah tertidur lama sekali di harga 50. Dan dia punya sejarah yang cukup panjang ya, mulai dari grupnya Sandi Uno mulai masuk, kemudian diganti dari Bank Pundi, kemudian dia berubah nama lagi jadi Bank Banten. Akhirnya sekarang masih dikuasai oleh Pemprov. Entah setelah ini mau dijual ke siapa tidak tahu, tapi dari dulu track recordnya pasti terlihat buruk. Namun belakangan ini mulai dicitrakan bagus ya. Beberapa hasil yang keluar itu lumayan bagus dari BEX ini, sehingga membuat harga saham ini kemudian terlihat menjadi menarik. Apakah BEX bisa seperti beberapa saham lainnya? Contoh BABP yang dari 50 juga bisa sampai 270 bahkan 300 mungkin, saya tidak tahu closing hari ini. Artinya kenaikan sudah 6 kali lipat. Apakah orang semua mau berspekulasi yang sama bahwa BEX ini bisa juga terbang tinggi, bisa sampai ke 300 bahkan sampai 500? Tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita berbicara teknikal untuk saat ini, untuk 40 hari daily candle-nya, maka kita bisa perhatikan adalah BEX ini masih berisiko tinggi. Di sini indikator sudah menunjukkan risikonya highest ya. Risikonya tinggi,
Dimana di sini level support barunya, yaitu level PBH di 89, itu jaraknya cukup jauh. Kurang lebih ada 6 poin ya. Ini kurang lebih ada 6 poin. Dan kalau misalkan teman-teman ambil di 95 dan harus cut loss 3 tick di bawah 89, maka di 86 artinya kerugiannya sangat besar. Sehingga lebih disarankan kalau misalkan ini opsi pertama, 1, dia harus bisa kuat dan bertahan di atas 89. Ini wajib kita ikuti ya. Kalau skenario pertama ini dia bisa kuat dan bertahan sama dengan di harga 89, maka kita masuk ke opsi kedua. Barulah kita membeli dengan area belinya adalah di 89 sampai dengan 90. Kalau kita sudah pakai syarat kedua, sudah masuk ke syarat kedua, maka kita wajib menyiapkan plan ketiga. Yaitu apa? Kita menyediakan yang namanya batasan untuk cut loss. Batasan cut loss untuk kita di harga berapa? Kita pasang di 86 sampai dengan 87. Bisa teman-teman pakai ya. Tapi tetap harus disiplin. Dan yang keempat, setelah kita membatasi resiko, dan kita harus menentukan di mana kita harus taking profit. Minimal adalah menuju 40 hari harga tertinggi, yaitu di harga 102. Jadi urutannya itu selalu teman-teman pakai urutan seperti ini ya. Selalu pakai seperti ini. Syarat pertama kalau memang tidak terpenuhi, maka tidak perlu kita masuk ke syarat yang di bawah ini. Tidak bisa kita lanjut lagi. Kalau misalkan ini bisa terpenuhi, maka ketiga di bawahnya itu langsung bisa terbuka istilahnya. Jadi kunci penting itu memang di syarat pertama. Karena apa? Itu level kuatnya. Kalau ternyata tidak mampu bertahan, ya kenapa kita harus ambil gitu ya. Tapi kalau ternyata sudah kuat bertahan, kita beli dan ternyata dia jebol, ya sudah, kita ada bantalan ya. Ada bantalannya. Makanya selalu saya katakan adalah yang penting itu kita bisa mengendalikan resiko. Teknikal sekali lagi membantu kita untuk bisa meminimalisir resiko. Jadi bukan berarti teknikal itu bisa membantu kita biar dapat cuan 1000% setiap harinya, bukan. Tapi setidaknya dia bisa meminimalisir resiko. Ketika resiko itu ternyata pas, sesuai dengan apa yang kita mau, setelah itu dia bisa rebound, maka profit itu akan selalu mengikuti. Tapi ketika kita mengejar hanya sebatas profit, akhirnya kita lupa. Ketika turun, kita hold terus. Yang penting profit. Tambah turun, yang penting profit. Ternyata sampai minus 30%, baru kita mulai pikir, waduh, ini minusnya dalam sekali nih. Apa yang harus saya lakukan? Cut loss? Average down? Atau apapun? Tanya orang lah, siapa tahu ada jawaban. Ketika tanya orangnya bilang cut loss. Kita ikut cut loss, ternyata sahamnya malah terbang. Siapa yang disalahkan? Pasti kita salahkan orang itu yang merekomendasikan. Padahal kalau kita runut lagi ke belakang, yang jelas salah kita. Jangan pernah kita salahkan orang lain atas kebodohan kita sendiri. Itu yang selalu saya tekankan, bahwa kita harus punya mindset yang benar, kita harus punya disiplin yang bagus. Kalau ternyata syarat pertama tidak mampu bertahan, ya tidak perlu kita maksa. Cari emiten lain yang memenuhi syarat tersebut. Kalau syarat pertama itu masuk, otomatis kita bisa lanjut ke syarat kedua, 3, dan 4. Tapi ingat bahwa bantalan atau resiko itu harus kita selalu siapkan. Ketika ternyata skenario kita, trading plan-nya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, karena semua berekspektasi kalau habis beli terbang. Tapi kalau ternyata dia turun dulu, kena SL, ya sudah, kita terpaksa akui, kita harus cut loss. Tapi setelah kita cut loss, ternyata dia bisa naik lagi, bisa breakout lagi di level support yang sekarang menjadi resisten, maka kita pertimbangkan untuk re-entry. Jadi semua itu selalu kita atur sendiri, karena kita tidak tahu kemana dia mau bergerak. Entah setelah kita cut loss dia bisa naik lagi, ya kita beli lagi. Tapi kalau kita tidak cut loss, ternyata dia turun terus, siapa yang perlu kita salahkan? Nah, disinilah yang namanya kita perlu menjaga disiplin kita perlu menyiapkan trading plan kita agar kita tidak bingung dengan keadaan yang kita punya. Selanjutnya kita punya MCOR ya, di mana emiten ini ditutup 1,43% di harga 141, di mana emiten ini bergerak dengan range yang sangat sempit ya, dari 125 sampai dengan 143. Ya, pergerakannya begitu sempit ya. Dan sekarang dia sedang berusaha untuk menembus level resisten kuatnya di 143. Ini level resisten yang sangat-sangat kuat karena tadi sempat dijebol, namun sayang closingnya cuman di 141. Sedangkan kalau bagusnya hari ini closingnya harus di 143 atau 144. Kalau closing di 143 144, maka peluang besar dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Tapi karena dia closingnya di bawah 143, maka
Seperti tadi syarat ini tidak memenuhi ya. Kita akan mau membeli kalau misalkan dia bisa breakout atau sama dengan 143. Kalau ternyata tidak mampu ya mending kita tunggu di area PBL atau area support di 125. Tapi kalau ternyata dia mampu breakout ya maka kembali lagi kita lanjut ke syarat kedua atau langkah berikutnya, yaitu kita menentukan di mana kita harus membeli, yaitu 143 sampai dengan 145. Kemudian setelah kita menentukan itu kita langsung memasang cut loss ya, kurang lebih di mana di 139, 140 dan target profit kita adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi yaitu di 160. Jadi semua kembali lagi kepada teman-teman, ketika ternyata dia bisa breakout silakan ikuti trading plan ini. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu breakout ya sudah mending kita wait and see sambil menunggu lagi dia ke 125-126 untuk kita melakukan pembelian. Selanjutnya ada dua saham yang seperti saya katakan tadi yang dekat dengan PBL, di mana ada satu DKFT. Di sini harganya 154, PBL di 150, artinya hanya ada 4 ya, jaraknya ada 4 poin. Dan di sini indikator sudah menunjukkan risk low, risknya cukup rendah, dan di sini dia masih ada space kecil ya, sehingga kalau misalkan dia bisa bertahan ya, maka ada peluang dia rebound kembali. Ini kan dia turun, kemudian dia kuat bertahan, uji sekali, uji 2 kali, bisa kuat, setelah itu dia naik. Setelah itu dia turun lagi, dia mau menguji. Sepertinya kalau misalkan kita perhatikan, kalau misalkan ini dia turun lagi sekali, jebol, ya maka kita jangan membeli ya, karena jebol ya. Ini sudah sampai di sini ya kita jangan membeli. Kita membeli kalau misalkan dia bisa kuat dan bertahan di 150, sehingga kembali syaratnya adalah kalau bisa bertahan di atas atau sama dengan harga 150. Ini baru kita bisa masuk ke syarat berikutnya. Jadi kalau bisa masuk poin yang pertama ini sesuai, maka silakan buy dengan area 150 sampai dengan 153, cut loss kurang lebih di 147, 148. Target kenaikan adalah menuju PBH sampai dengan 40 hari harga tertinggi, yaitu di 172 sampai dengan 182. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-267 hari ini adalah saham BIF, di mana saham ini ditutup naik 2,83% di harga 109, di mana ini juga menjadi saham yang dekat dengan PBL yang muncul dalam indikator dari The Golden Cross ya. Ini langsung muncul sehingga kita tidak perlu cari satu-satu lagi mana sih yang dekat-dekat PBL. Jadi The Golden Cross membantu agar kita bisa melihat saham mana yang sedang dekat support, sehingga apa? Risk rewardnya itu selalu menjadi menarik ya. Di sini selalu menunjukkan risk low, risk low, risk low. Artinya apa? Ketika kita beli ternyata cut loss ya sudah, cut lossnya tidak terlalu besar. Tapi kalau ternyata dia naik, ya kita dapatkan profit yang juga besar. Jadi ini yang selalu saya senang pakai The Golden Cross, karena dia selalu memberikan hasil instan yang membuat saya bisa cepat atau segera mengambil keputusan ketika dalam melakukan trading. Jadi kalau kita perhatikan dengan level support PBL di 106, harga saat ini 109, maka kita bisa pertimbangkan untuk membeli area buy yaitu di 106 sampai dengan 109. Kita membeli area ini dengan kembali mengingat catatan pertama tadi, yaitu harus bisa kuat dan bertahan di atas atau sama dengan harga 106. Kalau ini bisa, maka kita bisa lanjut ke poin yang kedua, yaitu kita boleh membeli dengan area 106 sampai dengan 109, area cut loss di 102 sampai dengan 103, dengan area taking profit yaitu berada di 124 sampai dengan 140. Teman-teman bisa atur di level range tersebut. Sekali lagi, tetap disiplin dengan trading plan, jangan memaksakan kehendak. Kalau memang dia tidak bisa kita entry, jangan paksa. Jangan paksa kita harus trading setiap hari. Kalau memang ternyata cuacanya tidak bagus, dalam hal ini indeksnya kita jelek, ya sudah kita berhenti sejenak, ngopi dulu. Nanti kalau cuaca mulai baik, baru kita bisa pertimbangkan untuk kembali trading. Karena apa? Sekali tidak trading itu bukan berarti teman-teman kehilangan segalanya ya. Percuma teman-teman mau trading setiap hari, loss terus. Mending hari ini trading cuan, rehat sejenak, kita tarik nafas biar emosi bisa kembali terkontrol. Setelah itu masuk lagi. Sehingga apa? Teman-teman selalu punya feel atau selalu punya psikologis yang benar-benar sehat, sehingga tidak mudah panik dan mengambil keputusan itu memang secara rasional, bukan emosional. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-267 hari ini.
Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.